ngejar-ngejar saya minta uang. Minta dana aja buat bantu saya buat jualan. Apa? Saya jualan ini. Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo. 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 Ini kalau kerja nggak komisi ya. Nih. Alhamdulillah. Tuh, kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap nggak? mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan ngemis. Terima kasih. Oh, kasih tuh. Oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Yuk, ikut ke Aki yuk, ketemu Aki yuk. Ketemu Aki dulu yuk, gendong papa mana? Yuk, lewat sini yuk, ketemu Aki yuk. Jangan belum ketemu Aki, gendong papa. Di FYP aku tuh lagi penuh videonya tuh Baim Wong semuanya. Banyak banget yang pro Baim Wong, banyak banget juga yang pro sama si kakek. Yang aku yakinin sampai sekarang, daun jatuh dari pohonnya itu semua sudah qadarullah atas izin Allah. Jadi hal ini terjadi sebenarnya yang menggerakkan hati dan lisan Baim Wong untuk berkata seperti itu, dan juga si kakek untuk berbuat seperti itu juga atas kuasa Allah. Kalau menurutku Allah itu pengen kita belajar dari kisah ini gitu. Sadar nggak sih kalau misalkan kita itu biasanya empati atau rasa ingin memberi itu juga datangnya dari Allah. Allah yang menggerakkan hati kita. Dan empati itu nggak bisa dipaksa loh teman-teman. Kamu nggak bisa datang untuk meminta orang empati sama kamu. Hey, aku 80 tahun loh, aku sakit, minta uangnya. Nah, kadang kalau misalnya orang datang seperti itu, malah empatinya nggak muncul gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat sendiri, kita juga misalnya kita di lampu merah, kita ngelihat orang nggak punya kaki, mohon maaf ya, tapi dia tetap berjuang jualan air, itu kan kita empatinya keluar ya. Dan kita nggak salah juga kita ngasihin uang itu ke dia, karena kan uang itu sebenarnya berarti rezeki yang Allah titipkan melalui uang kita untuk dia. Dan yang menggerakkan hati kita seperti tadi, kalau daun jatuh dari pohonnya atas izin Allah, berarti hati kita tergerak untuk ngasih uang itu ke dia juga atas izin Allah kan. Kalau misalkan kamu minta sama seseorang terus dikasih, berarti itu Allah yang ngasih. Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk ngasih kamu. Tapi kalau kamu minta ke seseorang, tapi orang itu nggak ngasih, berarti Allah ingin kasih kamu pesan bahwa yang kamu lakukan ini nggak benar, atau Allah menyiapkan yang lebih baik dari kamu, bukan dari orang ini. Jadi ini di luar dari etiket atau cara menolak atau cara meminta, tapi yang paling penting adalah ingat, kadang kita pernah pengen sesuatu tapi Allah nggak kasih, berarti kan Allah menyiapkan yang lebih baik. Kita harus muhasabah, kita harus pikir, kenapa ya Allah nggak kasih lewat Baim Wong? Kenapa gue minta duit Baim Wong nggak kasih, tapi yang lain nggak minta Baim Wong langsung kasih? Itu juga Allah yang menggetarkan hatinya dia untuk melakukan itu. Dan kita nggak punya kuasa untuk menjudge hati seseorang, karena hati seseorang yang tahu hanya yang atas. Sebagai perantaranya Allah untuk memberikan rezeki yang sudah dititipkan melalui kita, ya semua itu yang menggerakkan hati Allah. Kadang juga kita ngelihat orang nggak empati, berarti Allah bilang, oh ini bukan buat dia Fani, ini buat orang lain. Oh ini jatahnya ini, bukan jatah orang lain. Lihat nggak, Baim Wong lihat si kakek, dia nggak tersentuh, tapi lihat Gojek tersentuh, berarti itu rezekinya Gojeknya. Menurut aku sih gitu. Jadi sebagai perantara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini komen yang sangat cerdas.
bagi saya sangat luar biasa. Sebuah harapan dagangan itu laku. Syukur dapat lebih. Ya. Dan itu pun tidak dipungkiri oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara Baim orang yang sangat dermawan, bijaksana. Karena terlihat di publik dalam memberikan uang kepada siapapun, ya, itu hak. Terima kasih Baim, sudah sedikit banyaknya mau berbagi. Tapi ada satu hal yang saya pribadi sayangkan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Kenapa hal itu sampai terjadi? Itu yang saya tidak habis pikir. Seorang Baim yang begitu mulia, yang begitu baik, yang begitu dikenal dermawan, tapi lupa untuk bisa menjaga perasaan terhadap bapak tadi yang menawarkan dagangan dan bukan sebagai pengemis. Dan beruntunglah dan bersyukur juga bagi para ojek online yang sudah mendapatkan uang dari Baim. Semoga bisa bermanfaat dan semoga membantu untuk kebutuhan kalian. Garis bawah, belajar, lihat perasaan, jangan menjustis terus. Wajarlah orang itu mengejar agar Baim membeli barang yang ditawarkan. Syukur dapat lebih, tidak lebih pun tidak apa-apa. Toh bukan pemerasan dan bukan pemaksaan.